Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Prinur Rahmat di channel Hai TV tentunya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa ya? Sebenarnya sih lebih ke arah internet gitu ya, penggunaan internet. Di sini di desktop ini kalian sudah lihat ada wallpaper ya. Wallpaper ini itu seperti apa ya? Artinya kutub utara atau seperti sebuah pulau ya. Berikut kutub utara yang mempunyai es atau sebuah pulau lah, katakan seperti itu, sebuah pulau yang sampai ada di bawah. Ah, sebenarnya internet juga itu kurang lebih itu seperti ini gitu. Ya, ada surface-nya, ada yang paling atas gitu ya. Terus mungkin pertengahan gitu ya, yang disebut dengan deep, mulai mendalam gitu kan. Dari surface ini mulai mendalami apa itu internet dan lain sebagainya gitu kan. Terus akhirnya sampai dengan pada apa namanya ya, akhir gitu, akhir dari internet ini gitu. Mungkin kalau dipersentasekan itu menurut informasi yang ada di artikel saya gitu ya. Surface itu hanya 4% saja, sedangkan sisanya 96% ini ada pada deep dan juga dark ini gitu. Ya. Jadi surface itu apa aja kan seperti itu ya. Surface itu ya seperti Google gitu ya, seperti Bing, Yahoo, Facebook, Twitter gitu ya, yang kalian dapat akses itu tanpa menggunakan alat atau mungkin tools-tools tertentu lah, katakan seperti itu. Ya, jadi hanya browser biasa seperti browser Google Chrome gitu kan, Mozilla, terus ya mungkin Opera gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya browser-browser yang bisa kalian download dan dapat diakses menggunakan uh, ya itu tadi gitu. Dapat diakses ke Google, dapat diakses ke Yahoo, dapat diakses ke Facebook, Twitter gitu kan. Itu hanya surface web itu. Nah, ternyata setelah dipelajari lebih lagi gitu ya, itu hanya 4% saja dari seluruhan 100% itu. Jadi orang itu nggak selamanya atau apa ya, merasa menguasai internet gitu atau menguasai komputer gitu kan. Kalau hanya di bagian surface-nya saja gitu. Akhirnya ada beberapa mungkin ya di antara orang-orang yang sudah pada tahu gitu ya, oh ternyata internet itu menyimpan banyak data sekali gitu kan. Ya iya, bayangkan saja. Untuk tahun ini kan sudah jelas banget ya. Nah, kalian sudah tahu pasti dari mulai ya pendaftaran apa namanya siswa gitu kan ya. Mulai pendaftaran siswa pakai online, ujian kemarin online gitu kan ya. Terus mungkin apa ya namanya ya, ya sekarang pembelanjaan sudah online gitu kan ya. Bahkan KTP juga online gitu kan, elektrik gitu ya. KTP elektrik gitu kan ya. Dan beberapa waktu lalu juga kan sempat menggunakan Android untuk yang apa namanya SIM gitu ya. Jadi SIM-nya ini kalau di bukan SIM-nya, artinya kalau ditilang itu kalian cukup menggunakan handphone Android ya, nanti handphone tersebut akan diberikan kode untuk pengambilan apa namanya ya, pengambilan SIM-nya gitu. Ya, SIM-nya mah tetap diambil, kalian pegang gitu kan ya. Ya kurang lebih informasinya itu seperti itu yang waktu itu. Saya juga kurang apa masih samar-samar waktu itu ya. Nah, jadi hampir seluruhnya itu digunakan pada internet gitu, penggunaan internet. Dan ini apa ya? Artinya kalau kalian hanya tahu surface-nya web itu, ya dapat dikatakan kurang puas gitu. Karena nggak ada setengah persennya gitu kan. Nggak ada setengahnya dari 100% ini gitu. Hanya 4% saja, 96% ya itu ini di bawahnya gitu. Di bawah dari pulau ini atau eh, es balok es ini gitu kan ya. Tempat es ini di kutub utara tuh. Ya sisanya
96% ada di bawah sini gitu. Semuanya gitu ada di sini. Ya, beberapa waktu lalu juga kan Yahoo sempat katanya dihack atau dijual lah, istilahnya dijual eh, database emailnya gitu. Dan ini dilakukan di paling bawah sini gitu, penjualannya itu di dark gitu kan. Dark web, namanya juga dark web, tempatnya web gelap kan, seperti itu ya. Jadi disinilah aksi-aksi para, ya, orang-orang yang dapat dikatakan sudah bosen di surface dan juga deepnya, akhirnya dia masuk ke sini dan belajar di sini dan akhirnya bisa menguasai semuanya gitu. Ya bukan berarti menguasai semuanya ya, dalam arti di sini mereka tahu itu. Karena untuk menguasai semuanya kalian itu harus banyak belajar. Ya mulai dari bahasa program gitu kan ya. Itu wajib kalian pelajari gitu. Mulai dari, ya, bahasa program itu banyak banget, seperti ya C++, C gitu kan ya. Terus ada lagi yang mungkin Python dan lain sebagainya lah. Itu pokoknya bahasa program. Itu kalian nggak, kalau ingin menguasai benar-benar 100% komputer berikut dengan internetnya, ya belajar bahasa-bahasa tersebut itu. Ya karena kita ujung-ujungnya juga tetap aja menggunakan browser kan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengaksesnya? Kita akan coba baca artikelnya. Nah, ya saya coba besarkan terlebih dahulu. Oke. Ini di berita HCI ya. Saya punya pribadi itu ya. Di berita HCI, Darknet versus Dark Web versus Deep Web versus Surface Web. Kenali masing-masing perbedaannya. Oke, kita coba open. Nah, ini ya. Darknet, Dark Web, Deep Web, dan juga Surface Web gitu ya. Setiap teknologi penggemar telah datang di terminologi ini tanpa mengetahui arti sebenarnya. Kadang-kadang bahkan para pakar bingung dengan mendapatkan istilah-istilah ini. Nah, istilah-istilah apa ya? Itu dark web, deep web, dan juga surface webnya ini gitu kan. Semoga postingan ini akan memberikan udara yang membantu Anda untuk memahami ini dan eh apa ya, sering bingung tentang apa itu gitu kan ya. Ya sering bingung tentang apa itu maksudnya ke ini tadi, darknet, dark web gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi what is the apa kan gitu ya, perbedaan antara dark web dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dalam singkatan ini gitu ya, kita dapat mengatakan mereka adalah bagian daripada, nah tetap aja www gitu kan, World Wide Web itu. Yang mana situs web memiliki hak akses berbeda. Nah, hak aksesnya berbeda pastikan nih. Kalau surface web tadi kan sudah disebutkan di awal bagaimana gitu kan. Terus deep web, nah, terus masuk dark web gitu kan. Dan darknet adalah sisi gelap dari web gitu kan. Selain itu, surface web adalah sisi yang lebih ringan atau apa ya, tidak gelap lah, artinya kan dia terlihat tuh ya, surface web kan terlihat tuh dari manapun kan terlihat sisinya. Tapi kalau untuk deep dan juga dark itu kan nggak terlihat ya, dia ada di paling bawah, jadi kalian harus belajar untuk menyelam itu. Nah itu, apakah kalian tahu hanya sekitar 4%? Nah tuh kan, dari 4% kan internet diakses menggunakan mesin pencarian Google, Bing, Yahoo, dan 96%-nya dari web hanya diakses dengan menggunakan alat-alat khusus yang tersisa dan software serta browser dan protokol lain luar gitu kan. Nah ini alat-alatnya harus ada protokol, browser gitu kan. Ya software-software juga harus ada itu untuk mengakses ya ini itu, mulai menyelami gitu kan. Nah, jadi kalian tahu atau kita tahu berapa besar adalah dark web dari www ini, World Wide Web ini, mana menyembunyikan rahasia. Nah, nih, tuh ya, ternyata di sisi gelap itu banyak rahasia, menyembunyikan rahasia militer, hacker, penjahat online, pasar hitam, ya. Pasar hitam itu pasar gelap gitu ya, atau mungkin apa ya, black market lah. Black market ya. Sutrawatobatan, hitman, ya. Wah, pokoknya barang-barang yang jahat lah, gitu kan, seperti itu. Nah,
Jadi kita akan mulai coba dari awal posisinya. Nah, ini dia. Darknet dan dark web. Darknet sama dark web itu sebenarnya sama aja. Darknet adalah lapisan jaring-jaringan yang dibangun di atas internet. Nah, yang menggunakan rancangan khusus untuk anonimitas. Nah, berarti darknet dimaksudkan untuk disembunyikan. Dua tipe khas darknet yang friend to friend, ya artinya face to face gitu ya mungkin ya. Untuk jaringan dan privasi jaringan Tor, T2P, Freenet, DN42 dan lain-lain. Nah, ini jaringan-jaringan khusus yang bisa mengakses drug ini gitu. Sekarang kalian mungkin bingung mengapa saya mengangkat tema ini gitu ya sebagai postingannya. Ya, benar-benar darknet dan dark web yang berhubungan satu dengan yang lain ya, seperti yang kalian sudah ketahui. Darknet adalah jaringan yang dibangun di atas internet, mana uh, istilahnya web gelap atau dark web atau darknet gitu ya, mengacu pada website yang ada di darknet ini gitu. Dark web adalah halaman pada server yang tidak dapat diakses oleh search engine. Nggak bisa search engine tuh apa gitu kan ya? Ya masa kalian nggak tahu search engine? Search engine itu seperti Google gitu. Google gitu kan ketika kalian mengetikkan apa yang dimaksud atau berita HCI gitu kan. Ketika kalian enter itu namanya search engine gitu. Atau Yahoo, Yahoo juga search engine. Bing juga sama search engine gitu kan ya. Nah, itu gitu apa ya yang disebut dengan search engine atau memang pengguna tanpa mengappropriately permission account gitu. Skala besar kegiatan ilegal yang ada pada dark web ini. Ya, memang ilegal ya. Tadi kan sudah disebutkan di awal ada namanya pasar gelap atau black market itu di sana ada gitu. Dan black marketnya itu nggak main-main gitu ya, penjualannya itu nggak main-main. Pokoknya barang-barang ilegal lah seperti itu ya. Jadi bagaimana kita dapat mengakses darknet atau dark web? Sebenarnya sih tidak disarankan untuk mengakses ini ya, tapi kan karena tadi ya kita kembali lagi ke awal keingintahuan. Tapi satu hal yang saya pesan pada kalian, ketika mengakses dark web itu dimohon untuk tidak apa ya artinya ya uh, memberikan ketika kalian sudah mengakses nih ya menggunakan ya browser-browser tertentu yang sudah dimaksudkan atau dan lain sebagainya itu tidak diharapkan mengisi sebuah identitas diri atau melakukan klik sembarangan gitu. Dan jika kalian menggunakan webcam itu tolong di turn off kan gitu. Ya dimatikan kameranya. Atau dan juga ya selain turn off webcam tadi terus menggunakan browser-browser khusus dan juga satu lagi proxy atau IP address itu juga mohon untuk disembunyikan gitu ya karena namanya kita mengakses ke dark web itu sisi gelap dari sebuah internet takutnya identitas kita itu terbaca dan disalahgunakan nantinya gitu kan sudah banyak ya kalian mungkin baca atau nonton di YouTube dan lain sebagainya ya video-video yang ada pada darknet, dark web atau darknet dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu video-video yang ya mungkin kriminalitas lah katakan demikian ya. Itu juga karena mungkin apa ya orang-orang yang haus sama ya itu tadi gitu punya jiwa yang aneh gitu kan ya. Ya pokoknya itulah nanti akan saya coba share di sini apa aja video-videonya yang ada gitu ya. Tapi saya ya pokoknya nanti cobalah saya coba gitu ya. Nah, kita lanjut tadi bagaimana cara mengaksesnya kan seperti itu ya. Jadi browser biasa pasti tidak akan bisa karena dibatasi aksesnya gitu. Aduh, ada tahun ya dibatasi aksesnya. Kalian perlu alat-alat khusus untuk mengakses sisi gelap dari web ini. Dan yang paling terkenal adalah browser namanya Tor. Nah, Tor itu kependekan dari The Union Router. Nah, yang rute lalu lintas di situs gelap ini melalui lapisan enkripsi ya untuk memungkinkan
mitas. Jadi biasanya kalau masuk ke dark web atau darknet tadi ya itu semua pasti rata-rata orangnya menggunakan IP address anonim gitu. Sangat rahasia lah pokoknya. Anonim itu nggak dikenal lah pokoknya gitu kan. Tidak dikenali gitu. Ya pokoknya itulah rahasianya gitu kan ya. Nggak boleh pokoknya kalian sampai berikan identitas diri jika kalian sudah mengakses dark web karena berbahaya untuk diri kalian nantinya. Memang apa ya dikatakan biasa aja gitu kan ya. Ya memang biasa aja sebenarnya mah. Ini mah hanya halusinasi pada diri kalian ketika kalian mengakses pertama kalinya karena melihat sebelum-sebelumnya review dari video mungkin ya, review dari artikel dan lain sebagainya. Serem dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena halusinasi ketika kalian mengakses ke sana gitu. Yang penting tadi saya sudah sebutkan identitas diri kalian tuh harus dijaga. Intinya itu. Gitu. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau orang lain tahu ya mungkin ya ada sesuatu hal yang mungkin nanti akan terjadi. Nggak tahu itu mah ya mungkin bahasanya apalah nanti udah itu mah. Ya, Tor ini mengenkripsikan data gitu ya termasuk tujuan beberapa kali dan mengirimnya melalui sirkuit yang dipilih secara acak relay. Nah, Tor relay ini setiap enskripsinya di uh, setiap mendekripsi ya enkripsi gitu ya tadi ya lapisan enkripsi ini gitu ya untuk mengungkapkan hanya relay berikutnya yang menyampaikan data terenskripsi yang tersisa. Jadi data enskripsi ini itu berbentuk ya pokoknya apa ya enskripsi udah nanti saya bahas lebih detailnya enskripsi itu apa gitu ya. Pokoknya datanya itu dirubah gitu. Nah, itu ya. Jadi kalian menggunakan Tor browsernya, terus begitupun dark web ya. Kurun dari waktu ke waktu karena sifat mereka dark atau gelap. Jika kalian ingin menjadi seorang yang benar dan baik, kenapa harus melakukan akses ke dunia yang gelap di internet? Nggak boleh. Ya, terus deep web tuh. Aduh. Ya, udah ya. Duh, sorry banget tadi ada sedikit ini ya, apa namanya? Bukan gangguan sih sebenarnya ya. Ya, cuman ada tambahan aja tadi sedikit. Oke, kita lanjut. Tadi kan sudah disebutkan ya dark web itu kan berbahaya ya. Begitupun dark web kurun dari kurun waktu karena sifatnya semakin dark dan gelap. Jika kalian ingin menjadi seorang yang benar dan baik, kenapa harus mengakses ke dunia yang gelap tadi gitu kan ya? Cukup kalian tahu aja gitu. Ternyata terlalu besar jumlahnya yang saya tidak ketahui yaitu 96% dan ternyata isinya adalah kegelapan. Jadi yang mengakses ke sana itu sebenarnya nggak semua orang jahat sih sebenarnya ya. Cuman kembali lagi kepada diri kalian sendiri kalau kalian memang menggunakan namanya internet dengan bijak gitu ya. Jadi kalian tidak melakukan hal tersebut gitu. Tapi karena mungkin ya faktor banyak kedesakan dan lain sebagainya, ya saya tidak menyalahkan gitu. Artinya silahkan sah-sah saja karena kita punya kehidupan masing-masing gitu kan ya. Kamu punya kehidupan di situ mungkin ya sudah merasa puas dengan adanya cara untuk mendapatkan ya pokoknya apa ya karena di dunia ini itu apa sih yang kalian cari selain money kan bahasanya seperti itu ya selain money uang gitu kan ya. Nah mungkin kalau kalian yang sudah bisa gitu ya ya tadi kan karena 96% ini itu kan orang-orang yang jahat semua gitu kan ya hacker profil gitu kan rahasia militer ada mereka jual dengan cara apapun itu terus penjahat online juga ada gitu ya bukan saya di sini show atau dan lain sebagainya kayak saya di sini hanya memberikan pengetahuan aja gitu ke kalian bahwa ada namanya kejahatan tuh di internet ada ya melalui mana ya itu sisi kegelapan ini dark web namanya. Oke cukup guys sampai situ selanjutnya kita masuk ke deep web mulai bergerak maju di atas dark web ada juga ya
deep web. Nah, deep web ini gitu kan ya. Hampir gitu ya, mulai sisi gelap juga gitu ya dari internet. Bukan mulai sih, sebenarnya memang sudah masuk ke dalam, ya menyelam gitu kan ya. Dan dark web ini sudah mulai gelap juga sama itu. Mana ya, internet karena sifatnya dark web, isi dalam webnya juga tidak dapat ditemukan langsung atau diakses menggunakan web search engine seperti Google atau Bing atau Yahoo, itu nggak bisa. Seperti yang tadi saya sebutkan, 96% online ya kontennya adalah hanya ditemukan di deep web, darknet ya, dan juga dark web itu. Ya, ntar sebentar. Ya, deep web mencakup banyak kegunaan sangat umum seperti webmail, perbankan online, tetapi juga dibayar untuk layanan dengan paywall seperti video on demand dan banyak lagi. Sangat sedikit ilegal kegiatan yang ada di deep web. Pokoknya mah saya nggak yakin sedikit, pasti banyak tetap aja. Ya, kenapa yang saya tulis sendiri saya nggak percaya ya? Ya sebenarnya pasti ada lah. Ya sedikit di sini artinya dari 96% itu kan berarti kan, ya dari 100% 96% gitu kan ya, yang dunia gelap artinya kan kejahatan doang tuh 96% tuh. Tidak seperti dark web, deep web ya. Tidak membutuhkan Tor browser khusus. Aksesnya hanya meluncurkan link langsung untuk mengakses situs yang sengaja dirancang untuk menjaga Karwell keluar pencarian data gitu ya. Kayak itu deep, terus dark. Sekarang yang terakhir adalah surface di bagian atasnya ini. Ya udahlah, surface nggak perlu panjang lebar gitu kan ya. Di sini ada visible yang bisa dilihat lah atau dapat diakses terindeks oleh Google, Bing atau Yahoo, yaitu itu adalah surface. Oke. Jadi kesimpulannya adalah nih, dark web terbatas browser, tidak terindeks mesin pencarian, aktivitas ilegal skala besar, ya. Deep web diakses oleh password, enkripsi atau melalui gateway perangkat lunak, tidak diindeks untuk mesin pencarian gitu kan ya. Dan juga surface di sini dapat diakses di indeks mesin pencarian. Itulah pokoknya. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih ya, kalian sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini dan mendengarkan informasi dari saya. Thank you for watching this video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.